Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan anggota yang pertama, Ana Khairu Uma NIM 031, Mita Viane Pita Yulian NIM 032, Risma Febrianata NIM 046, dan Ifat Kurnia Pratama NIM 047. Identitas jurnal yang pertama yaitu judulnya The Hegemony of International Interest of IFRS Adoption in Indonesia, An Accounting Ecology Perspective. Jurnal Procedia Social and Behavior Science, volume dan halaman 211 dan 104-110, tahun 2015, penulis Hamidah Iwan Triyuwono Eko Ganis Sukarsono Ali Jamhuri. Next. Latar belakang. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia pada tahun 2012 mengumumkan bahwa Indonesia mengadopsi International Financial Reporting Standard atau IFRS. Adopsi tersebut berimplikasi pada kepatuhan seluruh standar dan praktik akuntansi terhadap prinsip, norma, dan nilai yang dianut oleh IFRS. Adopsi dan implementasi IFRS di Indonesia sebagai negara berkembang sangat menarik untuk diperhatikan dan dicermati. Berbagai perspektif dapat digunakan untuk melihat adopsi tersebut. Gernon dan Wallace, teori ekologi akuntansi digunakan sebagai instrumen analisis untuk mengungkap kepentingan. Perbedaan kondisi di negara maju dan negara berkembang jelas terlihat dari kondisi dan perkembangan pasar modal yang dinamis dan jumlah perusahaan multinasional. Jika adopsi IFRS dipaksakan pada negara berkembang yang memiliki keadaan berbeda dengan negara maju, maka nilai tambah yang diperoleh tidak sebanding dengan sumber daya yang dikorbankan. Tyrell Woodman dan Rahim Bukova meneliti relevansi dan implementasi IFRS untuk negara berkembang dengan studi Kazakhstan. Mereka berpendapat bahwa IFRS merupakan standar yang dibuat oleh dan untuk kepentingan negara maju. Terlepas dari kenyataan bahwa hingga saat ini standar telah diadopsi secara luas oleh negara-negara berkembang. Mereka berpendapat bahwa negara-negara berkembang kebanyakan mengabaikan relevansi ekonomi dan kesesuaian adopsi. Dalam konteks perusahaan atau tingkat nasional, Choi dan Mueller menanamkannya sebagai standar overload. Hal ini dikarenakan menurut Belkowi, upaya perusahaan untuk memenuhi IFRS melebihi dari yang dibutuhkan perusahaan. Next. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor dan kepentingan politik di balik pengadopsian International Financial Reporting Standard atau IFRS di Indonesia. Metode penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan kombinasi dokumen dan wawancara. Wawancara terstruktur dan mendalam dilakukan. Informan penelitian adalah anggota DSAK. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dikembangkan oleh Mills dan Huberman. Mills dan Huberman berpendapat bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, secara terus-menerus hingga mencapai data yang lengkap dan jenuh. Kegiatan analisis data menurut Mills dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Namun agar memiliki tahapan yang detail, kami menggunakan metode analisis tematik untuk mendukung metode yang sudah ada. Hasil penelitian. Di bawah perspektif ekologi akuntansi, penelitian ini memaparkan bahwa ada 3 irisan utama yang pada akhirnya mendorong Indonesia untuk mengadopsi IFRS. Mereka adalah irisan individu, aktor, irisan sosial, politik, dan irisan organisasi bisnis. Studi ini mengungkapkan bahwa adopsi IFRS di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tekanan ekonomi politik dari pihak internasional. Yang kedua,
Studi ini menemukan bahwa pelaku sektor publik telah memainkan peran penting dalam adopsi IFRS di Indonesia untuk memenuhi kepentingan mereka. Sebagai inisiator dalam menetapkan standar akuntansi internasional, IASP bekerja sama dengan IOSCO G20 dan IFAK untuk menegakkan penerapan standar akuntansi internasional di seluruh dunia. Berbagai strategi telah dilakukan oleh IASP yang akhirnya menjebak Indonesia untuk ikut mengadopsi IFRS. Ada temuan yang menghubungkan irisan aktor dengan irisan politik. Kajian ini mengungkapkan bahwa HK sebagai aktor telah melakukan tindakan politik untuk memenuhi kepentingannya, yaitu mempertahankan dan meningkatkan jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI kepada klien perusahaannya. Secara pribadi, dia memiliki kekuatan yang kuat untuk melobi pembuat standar akuntansi, Bapepam, BEI, dan organisasi pemerintah lainnya untuk mengadopsi IFRS. Yang keempat, adopsi IFRS di Indonesia dirangsang oleh kerjasama antara IASP dengan beberapa organisasi transnasional politik terkait ekologi yang memiliki misi yang sama, yaitu pasar modal global, interkoneksi, bisnis terkait ekologi. Selanjutnya, kesimpulan. Studi ini memaparkan bahwa adopsi IFRS di Indonesia mencakup 3 bagian, yaitu ekologi terkait bisnis, ekologi terkait aktor, dan ekologi terkait politik. Irisan ini tidak persis sama dengan Gernon dan Welles tahun 1995 yang terdiri dari irisan masyarakat, organisasi, profesional, individu, dan akuntansi. Hal ini wajar karena konteks penelitian ini mungkin berbeda dengan Gernon dan Welles tahun 1995. Adopsi IFRS diinduksi oleh kekuatan eksternal dan internal. Organisasi internasional yang bekerja sama untuk mendukung pasar global adalah kekuatan eksternal yang tidak dapat dihindari oleh pembuat standar akuntansi Indonesia untuk diadopsi IFRS. Keanggotaan dalam organisasi telah menjebak Indonesia dalam jaring pasar global dan globalisasi standar akuntansi. Dengan demikian, tidak ada pilihan bagi Indonesia untuk mengadopsi IFRS. Sayangnya, adopsi tersebut diprakarsai dengan kuat dan didukung oleh individu Indonesia yang memiliki kepentingan pribadi dan organisasi. Individu tersebut akhirnya berhasil mendorong penyusun standar akuntansi Indonesia untuk mengadopsi dan mempraktekkan standar akuntansi berbasis IFRS. Ini adalah kekuatan internal yang mewujudkan adopsi IFRS. Selanjutnya, jurnal 2, identitas jurnal. Judul, Adoption of International Financial Reporting Standards, IFRS, in Accounting Curriculum in India, an Empirical Study. Jurnal Procedia Economics and Finance, volume dan halaman 2 dan 227 sampai 236 tahun 2012, penulis Mrs. Archana Patro, DFK Gupta. Latar belakang. Institute of Chartered Accountants of India atau ICAI telah mengumumkan keputusannya untuk mengadopsi IFRS di India yang berlaku mulai 1 April 2011. Standar tersebut akan memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar modal, tetapi pelajar dan investor hanya mengetahui sedikit tentang standar ini. Pemahaman tentang prinsip akuntansi yang diterima umum India, GAAP, dan standar IFRS merupakan kebutuhan mendesak bagi siswa saat ini. Badan hukum atau universitas di India yang berhasil menggabungkan IFRS ke dalam kurikulum kursus
akan membantu siswa memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar karir. Di India, kursus akuntansi dan perdagangan ditawarkan di sekolah manajemen dan universitas tempat kursus dasar, sarjana, pasca sarjana, dan doktoral diajarkan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk menilai tingkat perencanaan, untuk mengadopsi standar dan juga membantu sekolah, manajemen, dan universitas dengan keputusan tentang mengadopsi IFRS dalam kurikulum akuntansi India. Metode penelitian. Penelitian ini sebagian besar didasarkan pada data primer. Para peneliti membagikan formulir survei kepada 900 siswa sekolah manajemen di India. Sampel terdiri dari kelompok siswa yang paling beragam. Wilayah geografis dan profil responden diungkapkan dalam lampiran 1 di bagian akhir makalah. 137 responden mengembalikan kuesioner yang telah diisi. Penelitian dilakukan dengan sampel sebanyak 90 responden setelah mengeluarkan jawaban yang tidak lengkap. T-test dan ANOVA digunakan untuk membandingkan temuan di antara kelompok peserta yang berbeda. Studi ini secara khusus mengukur sikap terhadap peningkatan konvergensi prinsip akuntansi nasional dengan standar internasional. Selanjutnya hasil penelitian. Ditemukan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperkenalkan IFRS ke dalam kurikulum akuntansi. Sebagian besar mahasiswa manajemen India tidak mengetahui IFRS. Dan yang kedua, tidak ada perbedaan pengetahuan tentang IFRS untuk berbagai kelompok umur dan tahun sekolah di antara responden. Terdapat perbedaan pengetahuan tentang IFRS antara responden pria dan wanita. Siswa tertarik untuk mengikuti kursus. Ketiga, terdapat perbedaan pengetahuan tentang IFRS antara mahasiswa yang memiliki mata kuliah keuangan dan akuntansi sebagai mata kuliah utama dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki mata kuliah lain seperti pemasaran atau manajemen sumber daya manusia atau teknologi informasi dan lain-lain sebagai mata kuliah utama. Siswa yang mengadopsi keuangan dan akuntansi sebagai mata pelajaran utama tertarik untuk mengambil lebih banyak kelas tentang IFRS. Yang keempat, korelasi positif antara persepsi tentang mengevaluasi efek positif IFRS dan niat untuk mengambil kelas tentang IFRS ditemukan. Siswa yang dapat memahami dampak lebih tertarik untuk mengambil kelas. Akhirnya, lembaga pendidikan India belum siap mengadopsi IFRS ke dalam kurikulum akuntansi mereka. Lalu kesimpulan, sekolah bisnis dan khususnya program akuntansi akan diuntungkan dengan mengintegrasi IFRS secara proaktif. Pendekatan positif terhadap integrasi akan meningkatkan prestis dan reputasi sekolah, baik dengan siswa maupun calon pemberi kerja. Selanjutnya, akan ada permintaan tinggi untuk fakultas dengan pengetahuan IFRS dan pengalaman integrasi IFRS ke dalam kurikulum di tahun mendatang. Sebelum memperkenalkan IFRS ke dalam kurikulum akuntansi, fakultas harus memperoleh pengetahuan yang diperlukan, dimulai dengan beberapa latar belakang pengetahuan tentang pencarian dan tren menuju standar akuntansi global. Pengintegrasian IFRS ke dalam kurikulum akuntansi harus dikelola dengan baik.
penempatan modul IFRS dalam kurikulum akuntansi memerlukan perencanaan khusus untuk memastikan keberhasilan pembelajaran. Tujuan harus ditetapkan dan digambarkan dengan jelas. 3 pertanyaan yang penting harus dijawab sebelum menerapkan IFRS. Mereka membutuhkan integrasi IFRS, tingkat integrasi, dan metode optimal integrasi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.